Halo, nama saya Winda Andini. Saya dari Fakultas Hukum Amalam. Potensi utama di sini saya akan menjelaskan pengertian penggeledahan. Pertama, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, penangkapan dalam menurut cara-cara yang diatur dalam KUHP. B. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau bawahnya serta disita. 2. Ketentuan hukum. A. Pasal 1/17 dan 18 KUHP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan. B. Pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 11, pasal 32 dan pasal 37. KUHP mengatur tentang kewenangan penyidik pembantu dalam hal penggeledahan. C. Pasal 33 KUHP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan. D. Pasal 34 KUHP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta tindakan yang diperkenakan. E. Pasal 36 KUHP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik atau penyidik pembantu. F. Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap nomor 14 tahun 2022 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. B. Tata cara melakukan penggeledahan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah, tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 untuk kepentingan penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Mengenai penggeledahan, hal ini diatur dalam penggeledahan rumah atau penggeledahan cara yang ditentukan dalam undang-undang untuk nomor 8 tahun 1981 pasal 32 sampai 37. 1. Pejabat yang berwenang menggeledah. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil atau PNS. Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya, baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimasukkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak 100% berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan terkaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap penggeledahan. Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan Ketua Peradilan Negeri. Bantuan ini berupa keharusan A. Kalau ada keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal, penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik setelah lebih dulu mendapat izin dari Kedua Pengadilan Negeri.
B. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu melakukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2. Waktu penggeledahan. Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari. Hal ini disebabkan pada siang hari, anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sibuk di luar rumah. Kecuali dalam hal-hal tertentu, sama-sama kita ketahui bahwa penggeledahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat. Maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu, penggeledahan pada malam hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat trauma bagi anak-anak itu. Sebab berdasarkan STBL 1865 pasal 3 melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu, penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa melakukan pada siang hari. Itu pun hendaknya dicari waktu dan momen yang tepat, menghindari akibat sampingan yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka. 3. Penggeledahan rumah tempat kediaman. Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman dapat dibedakan sifatnya. Pertama, bersifat biasa atau dalam keadaan normal. Kedua, bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara. Yang pertama, penggeledahan biasa. Penggeledahan biasa diatur dalam pasal 33 KUHP. Tata cara penggeledahannya yang di dalam pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan. Tata cara penggeledahan dalam hal biasa: A. Harus dapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. B. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas. C. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping. Pengertian penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian penyidik, penentuan, dan peradilan. Dalam konteks hukum acara pidana, penyitaan termaksud dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan mendesak. Dasar hukum penyitaan. Dasar hukum penyitaan yang sah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP yang meliputi pasal 1 angka 16 KUHP, pasal 38 sampai 46 KUHP, pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHP. Dalam konteks peradilan, pasal 128 sampai 130 KUHP, pasal 194 KUHP, dan pasal 215 KUHP. Proses penyitaan menurut ketentuan hukum acara pidana atau KUHP. Menurut pasal 38 hingga pasal 48 KUHP, proses penyitaan diatur sebagai berikut. 1. Izin pengadilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termaksud ke dalam benda bergerak dengan kewajiban melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat. 2. Benda-benda yang dapat disita. Benda-benda yang dapat disita termaksud benda memiliki tersangka yang diduga proses dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, menghalang-halangi penyidik, benda yang khusus ditunjukkan untuk tindak pidana, dan benda lainnya memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan. 3. Penyitaan oleh penyidik. Penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan. 4. Penyitaan surat atau paket. Jika paket atau surat ditujukan kepada tersangka, penyidik berhak untuk menyitanya. Dalam hal tersangka
tertangkap. 5. Penyimpanan benda sitaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah 5. Penyimpanan benda sitaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rubbansan sesuai dengan ketentuan atau di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan setempat atau di bank memiliki negara jika Rubbansan belum tersedia di daerah setempat. 6. Pengambilan benda yang tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.